Menggenggam Islam pada hari itu seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Apa yang terasa? Makin dipegang makin terasa hangus, baranya makin nyala. Dilepas, maka dia lepas dari Islamnya. Di sini Nabi mengatakan, pada fase keempat ini, orangnya pagi beriman, siangnya, sorenya bisa murtad. Sorenya beriman, besok paginya saking beratnya ujian pada fase ini. Kita berlindung pada Allah. Kita hidup di fase ini sekarang. Kita terima atau tidak kita terima? Gimana nggak terima kita hidup di sini? Kalau nggak terima, gampang. Mati aja. Kita siap menghadapi ini dengan apapun resikonya. Makin berjalan waktu di fase keempat ini, Bapak Ibu, makin berjalan waktu, jangan berharap makin baik keadaan ya. Dalam bahasa hadisnya, saya bacakan hadisnya, mudah-mudahan sarapan tadi cukup mengganjal perut sehingga jantungnya nggak lemah. Eskalasinya naik seperti ini. Terus, apanya nih? Fitnah. Fitnah pada fase keempat. Naik. Lah yang nggak kuat-kuat iman, yang tanggung berislam akan berguguran nih. Akan berjatuhan, bertumbangan. Jangan berharap makin kesininya makin ada keadaan makin adem, makin ayem, makin kalem. Nggak ada. Yang ada adalah makin kisruh, makin chaos, makin kacau, makin ribut. Khusus umat Islam makin diuji. Musuh-musuh Islam dari luar, dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah akan serentak ngeroyok kita. Timur, barat, semuanya sama. Munafikinnya lagi, Masya Allah, ngabisin umat Islam. Ngembosin umat Islam. Ulama pada ditangkapin. Itu terjadi pada fase keempat. Menyaksikan nggak kejadiannya ini? Menyaksikan. Mari saya bacakan hadisnya. Hadis itu ada di kitab Zikir akhir zaman ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya'ti 'alan nasi zaman, tidaklah datang kepada manusia suatu zaman nanti, illa alladzi ba'dahu, melainkan orang-orang yang hidup setelahnya, syarrun minhu, akan merasakan buruk daripada sebelumnya. Hatta, sehingga talqaw rabbakum, kalian semua berjumpa dengan Allah. Awas, bahasa hadis hatta talqaw rabbakum itu ini dia. Sehingga kalian semua talqaw rabbakum, kalian semua berjumpa dengan Allah. Keadaan yang akan kalian jalani pada masa-masa zaman itu, kata Rasulullah, keadaannya makin syarrun minhu, ya, lebih buruk daripada sebelumnya. La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang nanti kepada kamu satu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari-hari yang dijalaninya lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari besok lebih berat daripada hari-hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba dengarkan. Tolong diperbandingkan keadaan dalam segi apa saja sekarang dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Di bidang pendidikan, kira-kira makin hancur dulu atau sekarang? Hancuran sekarang. Di segi moral dan mental anak-anak kita sekarang? Hancuran sekarang kan? Maaf, di segi ekonomi. Makin luar biasa semuanya, semakin hebat. Apalagi Bapak Ibu dengarkan nanti. 2018. Apa 2018? Bukan itu. Itu ya juga. Di segi ekonomi loh, kita bicara tentang ekonomi. 2018 akan terjadi krisis moneter terparah sepanjang sejarah dunia. Seluruh mata uang dunia akan anjlok. Bukan terjun payung lagi, terjun bebas. Ya, dolar hancur, euro hancur, yuan hancur. Apapun mata uang yang ada, yang kertas-kertas di dunia ini, akan banyak yang tidak bisa mendapatkan kepercayaan lagi.
Dan negara-negara akan mengalami chaos. Tidak ada satupun negara yang bertahan kecuali negara itu punya stok emas. Punya stok emas. Masih ingat hadis Nabi? Nanti kamu semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan uang-uang kertas kalian pada saat itu, kata Rasulullah, akan seperti daun-daun menguning yang berguguran. Dan dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggir-pinggir jalan. Uang kertas. Di zaman Nabi itu nggak ada kertas. Tapi Nabi menubuatkannya. Nabi menggambarkan nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Artinya kalian akan kembali kepada emas dan Maka lihat, dengarkan apa yang saya sampaikan ini 2018 akan terjadi. Karena mengungkapkan inilah fakta, pakar-pakar ekonomi kelas dunia yang menyampaikan bahwa masa depan kondisi ekonomi dunia 2018 parah dan sangat-sangat mengerikan. Negara yang selamat adalah negara yang punya stok emas. Inilah rahasia kenapa Cina hari ini gila-gilaan memperbanyak emas dengan cara apapun. Amerika dengan cara apapun dia akan buat stok emas di gudang-gudangnya bisa-bisa full. Ngerampok emas di Libya, ngerampok emas di Irak, ngerampok emas di Yaman. Nanti sudah merampok emas kalau di Indonesia. Di mana? Sudah di Freeport kita. Negara-negara besar sekelas Rusia, Cina ini sedang berusaha keras untuk memperbanyak emas di negeri-negeri mereka. Mereka tahu, Pak, tidak akan ada negara yang mampu bertahan kecuali dengan emas. Awas, yang punya uang-uang kertas sekarang, saatnya diansu-ansu. Beransur-ansur mulai diemaskan. Koperasi kita sudah mulai hidup toh. Alhamdulillah apa? Riau Sejahtera. Ayo, mulailah menabung di sana, nabung emas. Bisa kan Ustaz? Nabung emas. Ambil dana kita yang ada, emaskan, tabungkan ke koperasi syariah kita. Kompak nih, sepakat. Kalau chaos sudah mulai terjadi, umat Islam Riau lebih siap. Kenapa? Emasnya sudah ready stock. Sepakat? Siap? Tarik dananya. Ini bukan rasmani ya. Ini gambaran ke depan. Oke, Bapak Ibu. Kita hidup di fase keempat. Di fase keempat ini fase di mana apapun ke depan makin tidak baik. Apapun. Di segi politik, berasa banget oleh kita. Dibandingkan bergesernya pergerakan politik di Indonesia, arahnya kepada lebih hebat, lebih canggih, lebih keren, atau lebih memble? Jawab sendiri dah. Dan itu bukan hanya untuk Indonesia, saya katakan sekali lagi, tapi seluruh kalaupun ada 1-2 titik tempat di bumi ini, Allah ingin tetap memperlihatkan ada cahaya yang bisa diharapkan. Seperti di Turki saat ini. Seperti di Saudi dan negara Arab saat ini yang sedang berusaha untuk bangkit kembali. Ada cahaya menuju khilafah. Insya Allah. Tapi secara umum kaum muslimin, inilah dia yang kita alami sekarang. Naiknya Donald Trump. Luar biasa. Membuktikan kepada kita makin bergerak ke depan itu bukan makin baik. Bukan makin baik. Indonesia siapa yang akan memimpin ke depan? Saya nggak mau jawab ya. Bapak Ibu, ketahuilah siapapun yang memimpin ke depan, tetaplah kalau dalam panduan hadis, tidaklah lebih baik daripada sebelumnya. Ustadz, kalau kita berjuang bersama-sama naik pemimpin yang agamis, maka mungkin nasibnya tidak akan jauh beda dengan Mursi. Paham? Paham atau enggak paham? Paham. Alhamdulillah. Ngeh politik juga ternyata ya. Mursi pas naik nggak lama berkuasanya, langsung difitnah, kemudian digulingkan, dipenjarakan. Yang naik lebih biadab. Sisi. Siapapun. Kemudian keadaan alam, bagaimana ke depan? Bapak Ibu, tolong dengarkan informasi dari Rasulullah SAW, lalu klopkan dengan berita-berita yang digambarkan oleh para pakarnya di dunia hari ini. Maaf, ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu mendengarkan ini makin rapat kepada Allah, itu loh tujuan saya.
makin pasrah kepada Allah, dan makin semangat hidup agar sisa waktu yang ada ini dimaksimalkan untuk berjuang. Dimaksimalkan untuk berjuang. Memperjuangkan agama Allah, beribadah kepada Allah, mencari rezeki yang halal, lalu besarkan kekuatan Islam dengan rezeki yang ada di tangan kita, dan bla 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 bla. Makin mendengarkan berita ini, makin maksimal pikiran Bapak Ibu untuk memperjuangkan Islam ini bersama-sama. Ya, seperti energi yang dimunculkan dari akibat pembahasan akhir zaman Rasulullah kepada para sahabat. Yang muncul di tengah para sahabat adalah energi yang luar biasa untuk full dalam berjuang bersama Rasulullah SAW. Karena mereka tahu udah dekat kok, ngapain juga harus terlalu kemaruk dengan dunia. Jadi mereka banyak nabungnya tuh ke Allah, banyak nabungnya ke Allah. Baik, kita lanjutkan. Bu, tahu nggak berita apa yang harus ibu dengarkan? Di Amerika sekarang, jutaan rakyat Amerika sedang melakukan simulasi. Langkah-langkah pendidikan praktis bagaimana cara supaya selamat dari petaka-petaka dan musibah-musibah hebat yang diperkirakan akan start terjadi 2017. Keshe Foundation yang pusatnya adalah di Belanda dan Belgia. Ini sebuah yayasan atau sebuah foundation kajian dan penelitian ilmiah berpusat di Belanda dan Belgia, didirikan oleh Dr. Mehran Kafatuli Keshe. Dia adalah seorang dokter guru besar di University of London. Beliau menyampaikan 2017 akan dimulai gempa besar berkekuatan di atas 10 sampai 16 skala Richter. Gempa ini akan bermula nanti di Amerika Serikat. Alhamdulillah, Bu. Jangan dulu bilang alhamdulillah. Gempa ini kata beliau akan mengakibatkan benua Amerika terbelah. Lalu terjadi tsunami yang dahsyat. Diperkirakan paling sedikit korban akan meninggal dunia dalam kejadian itu tidak kurang dari 40 jutaan orang dan lebih. Akibat daripada gempa sedahsyat ini terasa sampai ke Asia. Kita masuk Asia enggak? Terasa. Dalam bentuk apa tidak dirinci oleh beliau. Beberapa bulan kemudian gempa sebesar yang sama terjadi di Cina. Alhamdulillah lagi. Jangan sentimen gitu, kenapa sih? Ini kan musibah, Pak. Gempa ini akan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat. Kemudian langsung menyusul gempa dahsyat seperti itu di Jepang. Kemudian negara-negara di muka bumi mulai merasakan gempa-gempa yang berturut-turut. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian. Kebayang nggak gedung-gedung tinggi nasibnya seperti apa sementara gempanya dahsyat? Pernah nggak dengar hadis Nabi? Tolong dibaca ini nanti. Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Baca di sana hadis-hadis Rasulullah bahwa Al-Mahdi akan muncul di tahun-tahun gempa. Tahun-tahun gempa, penekanan Nabi tahun-tahun gempa. Wa katsuratil zalazil, ya, dan menjadi banyaklah gempa-gempa, bukan gempa skala kecil. Kalau gempa skala kecil udah tiap detik sekarang seluruh dunia. Ya, tapi ini gempa skala besar. 10 skala Richter loh, Bu. Belum pernah ada dan itu akan terjadi, Pak. Makanya nasihat saya kepada salah seorang sahabat dakwah saya, kakanda saya, Ustadz Arifin Ilham. Kemarin waktu hajian ketemu. Ustadz, beliau kan lagi membangun tuh, Masya Allah, di Gunung Sindur. Masjid yang harganya kalau nggak salah 85 M. Belum lagi pondok pesantren yang sekian tingkat, Masya Allah. Semoga Allah mencintai beliau, memberkahi hidup beliau dan seluruh perjuangannya. Tapi saya katakan, kenapa sekarang tidak lebih fokus kita membangun manusia daripada membangun fisik? Selagi masih ada peluang dana di tangan kita, bangun manusia SDM sebanyak-banyaknya. Toh Rasulullah ketika meninggal dunia, para sahabat ketika meninggal dunia, tidak ada satu bangunan fisik pun yang dapat dikenang dari peninggalan mereka. Tapi manusia-manusia yang telah mereka lahirkan
Sementara infak dalam perjuangan luar biasa banyaknya. Sedekah yang mereka kumpulkan di perjuangan luar biasa banyaknya. Ternyata itu untuk mencetak dan menciptakan manusia-manusia luar biasa. Itu yang mereka bangun. Sementara kita sekarang ini menghabiskan harta dan dana yang ada untuk membangun fisik. Gedung sekian tinggi, ini sekian. Padahal ini akan menghadapi tahun-tahun gempa, tahun-tahun bencana. Saya berikan gambar. Kalaupun tidak tahun-tahun gempa, di depan itu adalah tahun-tahun perang. Lah perang itu kayak di Yaman, kayak Syria, ngebom-ngebong. Peluang bangunan-bangunan kita dihancurkan itu ada nggak? Ada, rugi kan? Sudah bangun sekian miliar dihancurin. Ini yang udah terlanjur, alhamdulillah dinikmati ya. Yang udah terlanjur kita bikin terus ya. Yang udah terlanjur nikmati. Fasilitas-fasilitas yang ada maksimalkan. Tapi yang belum, mbok ya, sederhana saja. Dana yang ada maksimalkan untuk membangun manusia-manusia yang tangguh. Calon-calon pemikul fase kelima. Ini yang dipersiapkan dari sekarang. Siap, Bu? Siap apanya? Siap 2017? Ya. Ada loh, Bu, di sini dari hadis-hadis pilihan buku kecil ini ada doa agar Allah menyelamatkan kita dari gempa. Kalaupun gempanya terjadi, tapi kita Allah selamatkan. Kalau tsunami terjadi, Allah menyelamatkan kita. Kan diajarkan Rasulullah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku saku. Buku kayak gini bisa dibawa kemana-mana. Bacalah sambil kita menghafalnya. Baik kaum muslimin, ini 2017. 2018 nanti bagaimana? Lebih hebat lagi. Yang akan dialami oleh kita yang hidup di fase keempat. Fase keempat ini, yang hidup di fase keempat, ke depan bukan makin lebih baik. Awas, ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya katakan, please, mohon sangka dengan baik kepada saya. Saya bukan buat nakut-nakutin Bapak Ibu, gunanya apa? Seperti kata Dr. Mehran Kafatuli Keshe, saya tidak ingin menyampaikan ini, kata beliau. Tetapi inilah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Karena dia orang kafir, bahasanya pasti. Inilah dia fakta ilmiah yang pasti akan terjadi dan saya harus menyampaikannya. Lewat perkataan beliau ini, jutaan rakyat Amerika mulai melakukan simulasi menyelamatkan diri di hari-hari dan mereka sudah mulai membuat film-film yang mengarah-arah ke situ. Ya, baik kaum muslimin. Lah kita yang ada di sini sekali lagi saya katakan, karena kita punya iman, kita tahu larinya kemana. Kita tahu harus gimana. Bukan kayak mereka. Kalau kayak mereka yang lebih keren lagi, Bu, mereka buat bunker raksasa bawah tanah. Dengan biaya yang mega triliunan, Masya Allah, satu bunker itu. Dan satu bunker ini dapat menampung 500.000 manusia. Persiapan ini, persiapan dari itu, nanti saya terangkan insya Allah. Ketika saya menguraikan di sini, saya akan terangkan bagaimana persiapan Amerika Serikat dengan bunker. Bagaimana persiapan Rusia, bagaimana persiapan Cina, bagaimana persiapan Australia. Bagaimana, bahkan Singapura sendiri pun sudah melakukan persiapan dengan bunker raksasa di bawah tanahnya. Yang mampu menampung 250.000 manusia. Indonesia ada punya bunker belum? Lah orang-orang kafir itu udah siapkan bunker, Bu. Udah siap. Mereka benar-benar sudah benar-benar siap. Mereka tahu tahun-tahun ke depan, tahun-tahun bencana-bencana besar. Ini baru di segi bencananya ya, belum lagi perang. 2017 ke atas, kita akan menyaksikan seluruh permukaan bumi chaos, ribut, termasuk Indonesia. Nggak usah pun saya jelaskan begini, Bapak Ibu sudah mendengar informasinya kan? Apalagi dengan saya jelaskan, makin yakin. Wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Rasul mengatakan pada masa itu akan banyak haraj, banyak terjadi haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah itu haraj? Qal al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan, pembantaian akan terjadi di mana-mana. PKI di Indonesia akan kembali membantai, akan kembali menghabisi khususnya umat Islam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah dan PKI berkolaborasi mereka untuk ngabisin umat Muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina. Itu semuanya akan mengikuti tragedi yang terjadi di Suriah, di Yaman, di Irak, di Iran dan sebagainya. Akan terjadi merata di seluruh dunia. Fase keempat. Fase perang.
Kita tidak punya pilihan pada fase ini kecuali adalah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang muqatil. Sekali lagi tidak punya pilihan, Pak. Ada ndak niu parang doh. Tukang mengangleh, ada mandok sih dalam gua, mandok jadi kutu busuk lah di situ. Mau nggak mau, rela nggak rela, siap nggak siap, kita hidup ditakdirkan oleh Allah di masa-masa perang. Ini adalah masa-masa di mana, mari saya bacakan hadisnya, dan ini hadisnya bisa menggemparkan ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad, hadis Al-Hakim. Hadis ini dinyatakan sahih lagi oleh Syekh Ahmad Syakir. Bunyi hadisnya adalah takunu nubuwah wa rahmah, thumma takunu khilafah wa rahmah, thumma takunu mulkan wa rahmah, thumma takunu imarat wa rahmah, thumma yatakadamuna alaih takadumal humur. Fa'alaikum bil jihad. Ini hadis jarang dibacakan orang lah ini. Ini hadisnya sahih. Menurut Syekh Ahmad Syakir ini hadisnya sahih. Fa'alaikum bil jihad. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Wa inna afdala ribatikum asqalan. Mari saya terjemahkan. Kamu akan bermulai dari kenabian. Dan itu adalah rahmat. Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian kamu akan dilanjutkan oleh kekhalifahan. Dan itu juga adalah rahmat. Khilafah yang ini, yang fase kedua. Kemudian kamu akan dilanjutkan oleh mulkan warahmah. Kerajaan-kerajaan. Dan itu adalah rahmat. Anehnya, di hadis yang ini, kalau sini kan Nabi mengatakan fase kediktatoran kan? Tapi di hadis yang ini Nabi mengatakan summa takunu imaratan wa rahmah, imarat, bermunculan imarat-imarat, upaya menjaga syariat Islam. Imarat Islam Taliban di Afghanistan. Sebelumnya Imarat Islam Kaukasus, Imarat Islam Mali, Imarat Islam Yaman, Imarat Islam bermunculan dan itu pun dipadamkan oleh musuh-musuh Islam. Padam satu persatu. Yang masih bertahan Imarat Islam Taliban sekarang ini yang masih bertahan. Warahmah itu tetap rahmat. Ada upaya untuk tetap menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, pada masa itu yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada masa itu kalian akan menyaksikan umat ini akan saling berebutan, memperebutkan jabatan, pangkat dan kekuasaan seperti kuda-kuda jantan yang lapar memperebutkan makanan. Yatakadamuna alaih takadumal humur. Ini masa demokrasi enggak? Di mana masa orang-orang berebut untuk mendapatkan posisi jabatan. Betul tidak? Nabi menyebutkan loh, subhanallah. Dan apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu alaikum atas kamu wajib untuk berjihad. Jihad itu artinya luas. Jihad dakwah, jihad pendidikan, jihad ekonomi, jihad pokoknya luas sekali. Dan Nabi mengatakan jihad yang terbaik pada saat itu. Berarti jihad yang lain harus oke. Namun jihad yang terbaik adalah yang ada ribatnya. Fa'alaikum bil jihad wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Jadi dari jihad-jihad yang banyak itu, jihad yang paling keren, jihad yang paling bonafit, jihad yang paling pasti akan dimenangkan oleh Allah adalah yang ada ribatnya. Awas, bahasa ribat ini hanya dipakai dalam medan perang. Berarti jihad yang paling hebat pada saat itu adalah jihad yang ada perangnya. Saya tidak ingin Indonesia perang. Ibu bagaimana? Suka? Kalau ada yang suka dengan perang, nggak normal. Kita bawa rame-rame ke rumah sakit jiwa. Saya benci perang. Ada bapak-bapak yang hobi perang? Tidak. Saya ingin lihat anak saya menjadi besar. Lalu saya bermenantu. Yang bujang-bujangnya jadi ulama. Kan begitu ya Bu ya? Saya ingin ke depan itu menyaksikan khilafah Islamiyah tegak tanpa perang. Tapi apa ia mungkin tanpa perang? Tiba-tiba Amerika, Rusia, Cina ngasih saja. Ayo umat Islam, monggo tegakkanlah khilafah Islamiyah. Kami jadi umat yang baik. Tidak akan terjadi. Ini hanya akan didapat dengan perang. Fa'alaikum bil jihad. Kenapa Nabi menekankan di fase ini kita jihad? Karena fase ini umat Islam diinjak-injak. Nggak melawan, mampus digorok. Nggak melawan, mampus dibakar. Kayak di Syria.
Kayak di Yaman. Kayak harus melawan. Orang-orang kafir bersatu di muka bumi ini untuk nggorokin kita, untuk ngabisin kita. Yang wanitanya diperkosa rame-rame. Seharian 100 orang laki-laki perkosanya gantian tiap hari. Dan itu terjadi kan di Irak, itu terjadi kan di Yaman, itu terjadi kan di Syria. Itu terjadi Bapak Ibu. Mau terjadi di Indonesia. Dan PKI akan lakukan itu. Syiah akan lakukan itu. Jika tidak mau, fa'alaikum bil jihad. Maka wajib bagi kamu untuk fase 4 adalah fase jihad. Hah? Kita harus berdamping-dampingan nanti dengan TNI. Semoga Allah memberikan petunjuk, menguatkan hati orang beriman yang ada di Polri. Kita akan sama-sama bersama mereka, seluruh rakyat Indonesia, apapun nama benderanya, apapun nama kelompoknya, dalam rangka menyelamatkan NKRI dan tanah air yang tercinta ini, untuk menyelamatkan agama kita dan generasi serta keturunan kita di masa yang akan datang. Ini fase keempat, kita digiring oleh Allah, mau tidak mau, siap tidak siap, untuk menjadi muqatil, mujahid. Pasti. Kalau ini berani saya katakan pasti. Nggak mau, nggak apa-apa. Nggak siap, nggak apa-apa. Datang musuh, aku nggak mau perang, ya nggak apa-apa. Nanti musuh datang gorok leher sampean. Nanti musuh datang memperkosa anak-anak gadis sampean. Perempuan kalian, rumah kalian dihancurkan mereka, harta kalian dijarah mereka. Apakah kalian siap seperti itu? Tidak mau, maka jadi pemain dong. Ini masa di mana kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan yang wajib saya sampaikan sekarang. Fase keempat. Musibah, bencana, ekonomi, pendidikan, politik, apalagi semuanya terjadi dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Lalu apanya Ustaz yang kita harapkan di fase keempat ini? Ada yang kita harapkan. Pada fase keempat ini seperti yang saya katakan, iman orang-orang beriman makin teruji. Makin ke ujung, lihat ini fase keempat, makin ke ujung, makin hebat iman orang-orang beriman. Saya bertanya pada ibu-ibu, dulu 10-20 tahun yang lalu, udah banyak nggak yang pakai jilbab-jilbab dalam? Sekarang udah banyak? Allahu Akbar. Dulu para hafiz-hafiz banyak nggak bermunculan? Sekarang bagaimana? Bukan hanya para hafiz-hafiz, mahat tahfiz bertumbuhan bak jamur di mana-mana. Dan orang tuanya semangat anak-anaknya menjadi para hafiz. Betul tidak? Dulu masih minder anaknya dimasukkan ke pesantren. Enggak. Kalau sekarang orang tua malah pesantren mana aku akan masukkan anakku. Karena dia sudah tidak percaya dengan metode pendidikan umum yang ada. Karena hanya melahirkan generasi yang makin enggak karu-karuan. Sekarang makin banyak pengajian yang ilmiah, pengajian ahli iman, semakin banyak bermunculan mana-mana. Maaf, saya pun ketika ngaji di markas Kopassus, saya lihat mereka dengarkan pengajian bisa nangis, Bu. Orangnya keren-keren, kokar-kokar, Bu. Kayaknya sekali tiup saya nempel di dinding. Tapi dengarkan pengajian bisa nangis. Waduh, saya bilang Masya Allah, hebat-hebat. Ketika di depan kita para jenderal-jenderal dengarkan, mereka dengarkan seperti ini. Mereka nyimak dengan baik, lalu iman masuk. Setelah itu kita makan bersama, mereka mengatakan, menyambut, dan banyak tidak sedikit yang berubah. Alhamdulillah sudah trennya sekarang. Saya secara pribadi ini, apalagi Ustadz Mustafa Umar, saya pribadi sudah banyak diundang oleh bupati-bupati di berbagai daerah di Indonesia. Saya diundang, yang dengerin mereka jajaran pemerintahan semua. Nyimak 2-3 jam. Kemarin terakhir di Aceh Barat. Hampir 3 jam, Bu. Sampai jam 12. Jam 12.30 menit. Malam loh. Masih duduk di lapangan itu semuanya. Duduk. Besok pagi, subuh, kita pikir orangnya sedikit. Penuh tuh masjid. Sholat subuh berjamaah. Penuh masjid. Sehingga Pak Bupati ketika itu senyumnya udah lain. Sudah senyum Pepsodent. Kenapa? Sumringah banget, dia senang melihat masyarakat dulu itu kan sepi banget menghadiri pengajian. Sekarang tumpah ruah membludak-dak-dak. Ada kebangkitan agama yang nggak main-main sekarang ini. Ya, fase keempat. Kita sedang hidup di fase ini. Jadi yang buruk itu adalah keadaan. Ekonomi, politik, sosial itu makin memburuk ya. Tetapi kualitas orang berimannya makin kesananya, saking hebatnya ujian makin hebat imannya. Ini yang saya maksud. Maka pastikan Bapak Ibu di fase keempat ini Bapak Ibu lulus ujian. Ini hari-hari ujian. Selama ini banyak belajar.
banyak ngaji. Besok ini ke depan diuji. Yang paling berat ujian pada fase ini para ulama. Para ulama. Ulama akan diculik. Ulama akan disiksa. Ulama akan ditangkapin. Dan kalimat akan itu sebagiannya sudah terjadi sekarang. Ya Bu ya. Asyaddun nasi bala'an min ummati al-ulama. Yang paling hebat ujiannya yang akan Allah tempakan kepada umatku adalah para ulama. Fase keempat. Maka para ulama, para da'i, para ustadz, siapapun yang mendengar kajian kami ini di Uzma TV kami, camkan baik-baik. Antara dua saja. Kalian menjadi pemimpin umat, di mana ulil amri yang sesungguhnya ada di tangan kita, wahai para ulama, maka pastikan berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak takut dengan apapun ancaman dan risiko yang akan kita tanggung. Tetapi bagi yang mundur dan tiarap, maka tidak pelak lagi bahwa dia akan terjatuh dalam komunitas fustatain fustatun nifaq la imana fih. Umatku menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, akan terbelah menjadi dua belahan besar. Fustatu iman la nifaqa fi. Kelompok yang penuh iman dalam kelompok itu, tidak ada kemunafikan pada orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Apapun nama organisasinya. Tapi ini jelas orang-orang beriman semua. Saya perhatikan sih kalau untuk di Indonesia yang berpihak kepada Majelis Ulama Indonesia jelas. Jelas apanya? Jelas imannya. Jelas imannya. Allah Subhanahu wa taala memunculkan kejadian yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Dengan kejadian itu umat langsung terbelah. Dengan cara ini Allah menunjukkan manan bareh manan atah. Lejole. Mana naye, mana minyak. Nampak tuh? Ada yang nggak pandai bahasa Minang nggak? Oh ada. Saya translate. Saya baik kok insya Allah. Jadi kalau nggak ngerti saya translate. Jadi ketahuan sekarang. Mana yang mukmin, mana yang munafik. Coba ada yang tega menjadi pembela dan pengacara bagi penista Al-Quran. Lihat dia namanya Haji Burkudin. Ini umpama ya. Jelas ini orangnya jelas orang-orang munafik. Tega bela penista Al-Quran. Masya Allah. Saya memang artis yang sengaja mempromosikan jilbab. Tapi saya menekankan kepada umat Islam. Yuk kita pilih yang nomor anu. Jangan pedulikan kata orang. Ini jelas nifaknya. Ya Allah, semoga Allah lunakkan hatinya. Semoga Allah beri hidayah kepadanya. Dan semoga Allah istiqomahkan iman kita semua. Fase keempat. Masih mau? Masih sanggup dengarkan fase keempat? Yakin? Setelah makan siang. Sekarang kita lanjutkan dulu fase kelima. Fase keempat ini jangan sekali semua Bu. Saya takut dia pingsan di tempat. Berat loh beban fase keempat. Lihat aja bentuk kotaknya juga gede. Tapi saya katakan tadi bukan berarti kotaknya besar, maknanya lebih lama waktunya. Enggak. Ini yang jahat-jahat gini nih fasenya sebentar tapi ujiannya luar biasa. Enggak lama loh. Namun kabar gembira, kabar baik untuk semua orang beriman pada fase keempat akan selalu keluar sebagai pemenang. Allahu Akbar. Dijamin oleh Allah. Dijanjikan oleh Allah pada fase keempat ini seberat apapun pada akhirnya orang beriman pasti menang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang berguguran di fase keempat ini syuhada. Insya Allah Ta'ala. Luar biasa. Bu, Ibu, Bunda. Bunda tahu, pernah dengar hadis Nabi enggak? Orang yang berislam pada masa itu kata Rasulullah menjadi asing, ghuraba. Menjadi asing. Satu. Yang kedua, bagai menggenggam batu bara. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Yang ketiga, ini hadisnya berbeda-beda ya. Yang ketiga, orang yang beramal dan memperjuangkan Islam pada masa itu, kualitas pahalanya di sisi Allah sama dengan kualitas 50 orang sahabat di segi pahalanya. Kaget sahabat mendengar.
Ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum. Yang benar aja ya Rasul, 50 orang kami atau 50 orang mereka? Jawaban Nabi, bal minkum. Karena ngamalkan Islam di fase ini nggak ringan, berat. Kalau sahabat ngamalkan Islam di masa mereka sudah tertolong oleh kondisi. Ada Nabi Muhammad, ada pemerintahan Islam, lingkungan yang sudah mendukung, ya kan? Jadi mengamalkan apapun dalam Islam termasuk jihad malah didukung oleh lingkungan. Orang malah mengeluh-elukan para mujahid, betul tidak? Zaman sekarang pegang pisau dapur aja teroris. Ini entah apalah dosa jenggot ini ya. Orang yang berjenggot ini teroris, Pak. Saya kemana-mana bawa jenggot ini penuh beban loh, Bu. Masuk ke Singapura, jenggot saya diperhatiin terus. Lama-lama saya ke cermin, ada kutunya apa? Diperhatiin terus jenggot kayak ada dosa nih. Padahal baru ini, Pak. Apalagi bawa istri saya yang bercadar. Waduh. Waktu saya ke Australia, keluar masuk, bolak-balik gak ada masalah. Sekali saya bawa istri saya bercadar. Diinterogasi lama. Gara-gara istri saya bercadar. Masya Allah. Tapi alhamdulillah lewat semuanya. Mengamalkan Islam pada fase keempat ini, pahalanya 50 orang sahabat pahalanya. Subhanallah. Mau? Ngapain? Jangan jihadnya doang. Yang lain juga mau. Apapun yang sifatnya Islam dikucilkan, sunnah-sunnah Rasulullah yang dibenci pada hari ini, kita hidupkan. Kita hidupkan termasuk ekonomi Islam. Termasuk yang tadi koperasi Islam. Kan ada orang tukang CME itu kan ada PCI, Partai CME Indonesia. Mulutnya udah gini dulu tuh, apa itu koperasi Islam? Ya kan? Ada kayak gitu, la yakhafuna laumata laim, gitu aja.